So hey guys, selamat datang lagi di channel gua Glenn Juliver, dan hari ini kita akan kembali membicarakan fucked up things. Jadi ya, kalau kalian nggak tahu, kalau kalian masih baru di channel gua, kalau yang udah lama pasti tahu, gue itu sering banget ngomongin hal-hal yang fucked up kayak gini. Kayak beberapa minggu sekali gue ngomongin, walaupun gue nggak jadiin daily konten gue atau konten gue yang biasanya. Cuman sesekali gue akan bikin konten begini karena gue memang hobi banget nonton video-video begini, dan gue hobi banget baca-bacain tentang hal-hal yang fucked up begini, tentang dunia kita, tentang teori konspirasi, tentang ya pokoknya segala macam yang beda lah dari yang aslinya. Kalau memang kalian suka sama video-video begini, jangan lupa untuk like dan subscribe dan follow Instagram gue di sini. It helps a lot. So, thank you. So let's begin. Matiin lampu, pasang headphone atau headset, and I hope you enjoy. Jadi kita akan berbicara tentang NASA. NASA itu adalah organisasi dari Amerika sana. Pokoknya mereka ini yang mengurus tentang luar angkasa gitu lah, yang extraterrestrial bener nggak, yang gue nggak tahu. Pokoknya yang di luar bumi itu urusannya sama NASA, ini yang punya Amerika. Jadi kalau kalian nggak tahu, kalau di dunia ini manusia udah pernah menginjakkan kakinya di bulan, katanya. Bahkan ada video rekamannya, ada disiarin secara langsung di TV nasional, bahkan internasional mungkin pada waktu itu. Yang terjadi adalah NASA, ya yang gue ngomongin tadi, mengirim beberapa astronot untuk pergi ke bulan dan menginjakkan kaki mereka di bulan, karena waktu itu mereka lagi lomba-lomba melawan Uni Soviet atau Rusia untuk berlomba-lomba siapa yang duluan nyampe ke bulan gitu. Dan ternyata Amerika yang duluan. Jadi di sini lah pertanyaannya muncul. Pada masa itu, pada zaman itu tahunnya udah lama banget, gue nggak tahu tahun berapa. Pada tahun itu sebenarnya teknologi itu orang mikir nggak mungkin banget udah nyampe se-advance itu. Lu dari luar angkasa bisa ngirim sinyal ke bumi dan disiarin secara langsung di seluruh televisi. Like that's legit. Teknologi yang dibutuhin tuh advance banget dan seharusnya udah maju banget. Dan pada saat itu nggak gitu maju, TV masih hitam putih segala macam. Dan for some reason mereka berhasil menyiarkan semuanya secara langsung. Dan disinilah kenapa orang mulai berpikir kalau pendaratan itu nggak pernah terjadi. Ya, itu cuman teori guys. Bukan dari gua nih. Gua nggak tahu apa-apa nih. Gua nggak mau dituntut. Sumpah, ini bukan dari gua, nggak bilang ini fakta. Ini teori, pendapat orang, bukan pendapat gua. Oke? Thank you. Kita udah clearin masalah itu. Oke. Jadi teorinya begini. Kalau sebenarnya pendaratan bulan itu semuanya di stage atau di setting atau settingan atau fake, kayak prank-prank begitu. Jadi katanya begini, di bulan itu gravitasinya seharusnya ringan banget, seharusnya nggak ada gravitasi malah. Nah, pokoknya gravitasi di bulan itu benar-benar kecil banget. Jadi lu bisa melayang-layang di sana. But for some reason, ketika para astronot menaruh bendera Amerika di bulan, bendera itu tegak berkibar. Kalian bisa lihat contoh videonya, silakan. Why is the American flag waving here when there was no air to cause any breeze? Dan kalau di gravitasi yang begitu kecil, seharusnya bendera nggak begitu. Itu benar-benar aneh banget dan sangat tabu. Tapi NASA ada jelasin kalau memang bendera itu dikerasin segala macam biar kelihatan kayak berkibar. Jadi mereka tuh bukan kayak pasang kain bendera, tapi bendera itu kayak memang keras gitu. Itu pembelaan dari NASA. Oke, kita anggap mungkin memang bendera itu benar keras dan nggak bahan kain gitu mungkin. Tapi next, pada satu momen di saat astronot itu ngelihat ke kamera yang seharusnya nyiarin, kalian bisa lihat kayak semacam objek dari pantulan kaca astronot. Kan astronot tuh kayak pakai helm kaca gitu kan. Kalian bisa lihat kayak pantulan, kayak semacam lighting gitu, yang kayak biasanya ada di studio-studio Hollywood gitu, kayak lighting atau kamera. Orang nggak yakin itu apa, tapi seharusnya itu nggak di sana. So, like what? Like gimana bisa kalian lengketin sesuatu di atas yang seharusnya nggak ada atas sama sekali? Kan di bulan kan nggak ada atap gitu. Like I don't know. Gue mulai meragukan hal itu. Ditambah semua teknologi yang diklaim ada waktu itu seharusnya nggak ada, karena mereka bisa menyiarkan langsung loh dari bulan ke bumi, live streaming mereka, bos. Satu negara Amerika, gue nggak tahu negara-negara mungkin juga nonton, tapi
is it possible? Banyak banget yang mikir kalau ini tuh nggak mungkin terjadi, dan disitulah kenapa kayak orang bilang mungkin aja itu sebuah stage atau palsu, teori, bukan fakta. Kalau memang itu beneran sih, nggak kebayang gue apalagi yang dibohongin sama NASA, yang membawa kita ke teori berikutnya, flat Earth. Bumi datar. Sebelum kalian berpikir kayak, oh aduh bang, bumi tuh bulat bang, lu bego banget percaya hal-hal begini. Gue bukannya percaya sama hal-hal begini, oke? Tapi gue itu terbuka untuk ide-ide lain. Gue itu open minded gitu, oke? Jadi coba dengar dulu. Gue nggak suruh kalian percaya, gue nggak minta kalian percaya, gue cuma mau kalian dengar kenapa teori ini nggak kedengaran begitu gila. Setelah kalian tahu apa pendapat dan kepercayaan orang-orang flat earther atau orang-orang yang percaya kalau bumi itu datar. Jadi begini, kalau bumi datar itu peta orang-orang yang percaya bumi datar itu sebenarnya bentuk peta PBB atau United Nation. Jadi benar-benar bulat gini, bulat, terus ada kayak ya negara itu kayak lengket, terus yang ngelilingin bumi itu Antartika. Nah, jadi pokoknya benar-benar balok es semua gitu yang ngelilingin bumi. Kalau dipikir-pikir ya, kenapa PBB melarang kita untuk pergi ke Antartika? Kayak Antartika itu adalah daerah terlarang banget, kita nggak boleh pergi ke sana. Bahkan ada yang menandatangani kalau itu adalah daerah terlarang. Mungkin nggak? Mungkin kalau mereka itu tahu kalau itu adalah ujung dari dunia dan nggak mau orang lain untuk nemuin kalau itu adalah ujung dunia. Does it make sense? It does. It gets creepier. Jadi pada tahun 50-an, beberapa negara yang kuat, negara-negara yang powerful, menandatangani perjanjian kalau Antartika itu off limit. Pokoknya kalian nggak boleh ke sana. Kalian boleh ke sana tapi kalian harus dimonitor atau harus diawasin sama orang-orang tertentu. Kalau kalian pergi sana tanpa izin, kalian bakal kayak get the fuck out, don't go here. Itu yang membuat orang-orang flat earther atau orang-orang yang percaya bumi datar percaya kalau memang dunia ini memang dilapisin sama Antartika, karena Antartika itu adalah ice wall yang benar-benar ngelilingin bumi. Mereka percaya begitu. Maksudnya kenapa harus dilarang gitu loh ke sana? Like seharusnya kan memang kalau memang itu memang diperbolehin, mungkin para flat earther gak bakal percaya atau gak bakal seyakin ini. Oke, jadi kalau kalian nggak tahu, semua penerbangan di dunia ini memiliki rute yang cukup aneh. Pokoknya semua penerbangan itu membuat kalian menjauhi Antartika. Oke, biar gue jelasin. Jadi pernah nih ada penerbangan dari Filipina ke Los Angeles, straight line. Oke, lurus nih. Kalau kalian lihat di peta global, ya bener-bener lurus, set, langsung nyampe. Lurus doang tuh, nggak perlu belok-belok. Pada penerbangan mendadak seorang wanita pecah ketuban. Jadi mereka harus emergency landing. Seharusnya kalau memang sesuai peta, ya kalian lurus aja gitu kan ya. Tapi enggak. For some reason, pesawat itu malah mendarat di Alaska, which is lebih jauh rutenya daripada ke Los Angeles kalau di peta global. Tapi kalau menggunakan peta flat earth atau bumi datar, Alaska dulu nyampe. Boom. Los Angeles agak di sana. Oke, gue udah bicarain hal ini, kalian mungkin berpikir, boy, ada foto bumi lu nggak lihat apa itu bener-bener bulat? Yang kalian nggak tahu sebenarnya itu adalah gambar komposit. Apa itu gambar komposit? Jadi itu tuh bukan foto dimana ngezoom dari jauh, ceklek. Nggak bisa begitu. Terlalu gede bumi dan nggak ada kamera yang mampu untuk ngelakuin hal itu sampai sekarang. Jadi yang harus dilakukan oleh NASA, mereka harus mengelilingi bumi dan foto satu-satu, seret tuh dikeliling-kelilingin dan akhirnya digabungin jadi satu. Jadi nggak ada bener-bener actual bulat kalian foto dari jauh cekrek, itu nggak ada begitu. Bener-bener mereka harus kelilingin bumi, yang membuat kalian berpikir gampang banget tuh bikin begitu. Semuanya di Photoshop aja, gampang banget, simple banget. Karena nggak ada foto yang cekrek, actually cekrek dari jauh itu nggak ada. Semua itu composite image. Bahkan orang Romawi kuno atau Yunani, gue lupa nih yang masalah ini, pernah mengatakan kalau dunia itu datar dan ada ujungnya. Persis yang kayak flat earth katakan. Sekali lagi, cuma teori, nggak ada sesuatu pun yang benar di video ini. Bukan fakta, cuma teori. Kalian nggak perlu percaya, nggak usah percaya bahkan. Cukup dinikmatin aja.
So ya, itu dia teori kali ini. Konspirasi teori kali ini. Semoga kalian tidak berpikir yang aneh-aneh tentang otak gue setelah gue jelasin hal-hal ini. Karena percaya atau tidak, lebih fucked up dunia kok daripada otak gue. Oh. So ya, itu dia video kali ini. Gue harap kalian enjoy. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Cause this too will end. Peace out. Bye. Kalian mau gak gue lanjutin yang begini? Kalau mau komen di bawah juga.